Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini siapa yang hadir? Dispen pada sama kuliah. 2 orang. Ya, dispen. Sekolah apa? Najril. Najril arah. Jadi 3 ya, 3 orang. Ada 3 lagi. Yang cewek 2 orang yang dimuliakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, kita ice breaking dulu. Nah, hari ini kita akan bahas tentang belajar komunikasi asertif. Nah, sebelum itu, coba lihat PPT-nya. Yang ice breaking. Ya. Kita nyanyiin, tahu kan? Tahu. Tahu banget. Nah, 2 kali. Ibu cobain dulu. Misalkan kalau kau sedang senang tepuk tangan. Nah, kalau kau sedang senang tepuk tangan. Nah, kalau yang kedua, kalian misalkan kalau kau sedang tarik nafas. Mau. Kalian Kalau kau sedang tarik nafas. Serahkan dirimu. Enak gimana bu dapat tidak? Kalau kau sedang sedih, senyum dulu. Senyum dulu. Siap. Jangan semangat ya. Oke. Siap. Tuh, warga Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk memahami komunikasi asertif. Juga kita bisa membedakan gaya komunikasi pasif, agresif, dan asertif. Nah, lalu kita juga dapat menerapkan komunikasi asertif ini dalam situasi sehari-hari dengan sopan dan percaya diri. Pernah nggak sih kalian misalkan pengen nolak ajakan teman tapi kalian tuh nggak enak sama teman? Misalnya teman kalian tuh ngajak nongkrong padahal kalian tuh lagi pengen belajar atau nah biasanya kalian ngomong apa? Enggak dulu deh. Banyak ya. Coba ibu pengen tahu apa sih komunikasi? Coba. Ya, apa sih? Ngobrol, setan. Jadi teman-teman, komunikasi itu adalah proses kita berinteraksi menyampaikan pikiran kita, perasaan kita, atau kebutuhan kita kepada orang lain. Nah, bisa lewat kata-kata, misalkan ekspresi wajah ataupun bahasa tubuh. Contohnya apa tadi?
Ngobrol. Ngobrol. Cetan. Iya. Gambar. Banyak ya. Apa saja sih jenis-jenis gaya komunikasi? Nah, yang pertama itu ada pasif. Pasif itu yang kayak gimana sih? Kebanyakan orang yang pasif itu orang yang biasanya cenderung diem gitu. Gak berani mengatakan apa yang dia mau. Beda. Pasif itu ya orang yang gak berani menyampaikan pendapatnya. Misalkan takut. Saya Yogi, jadi biasanya orang yang pasif itu misalkan nggak mau nih, misalkan diajak main nggak mau, tapi karena dia nggak enakan, jadi kemudian duduk aja ikut-ikut, itu namanya pasif. Ya, nah yang kedua itu ada agresif. Agresif itu yang kayak gimana coba? Nah, orang yang agresif itu biasanya suka berbicara dengan keras, menyalahkan dan tidak peduli sama perasaan orang. Misalnya ya, misalnya orang yang agresif itu, misalkan nggak pengen nih, tiba-tiba nggak pengen ikut, tapi dia teh malah apa sih aku enggak, misalkan langsung kata-katain teman, itu namanya agresif. Nah, yang ketiga apa yang sedang kita bahas? Asep. Nah, asertif itu apa coba? Jujur. Jujur. Kalau asertif itu biasanya berbicara Tidak marah-marah. nggak marah-marah. Biasanya ngomongnya dengan sopan, misalkan dengan sopan, nggak marah-marah. Ya, sama aja. oke. Kenapa sih komunikasi asertif itu penting? Bisa dipaksakan, ya bisa alami dapat dipercaya agar dipandang baik, agar fokus itu Iya, supaya bisa mengerti sama lain Ya, untuk menjaga harga diri. Mantap. Banyak ya, mencegah stres dan konflik batin, menumbuhkan tanggung jawab terhadap diri sendiri juga. Biasanya ciri-ciri komunikasi asertif itu apa aja coba? Ciri-cirinya? Jujur, bicara dengan tenang dan jelas. Ramah. Jujur, pertama. Iya. Menangkap lawan bicara dengan wajar. Iya. Banyak banget ibu. Ciri-ciri komunikasi asertif itu berbicara dengan suara tenang dan jelas, berbicara dengan wajar, enggak melotot. Ciri-ciri komunikasi asertif itu yang ketiga, menggunakan bahasa yang sopan dan positif. Nah, mau mendengarkan orang lain juga. Nah, itu ya. Terus setelah itu ada role play. Siapa yang mau coba? Itu Bu. Pokoknya jagoan ibu. Udah jagoan ibu. Apa Bu? Suka goreng Bu. Sama sini.
Ini sebagai Bima. Oke. Nah di sini tuh ada kasus Bima sering bercanda memanggil Baim dengan julukan yang tidak disukai. Nah awalnya Baim itu diam aja, tapi lama-lama merasa tidak nyaman. Akhirnya Baim itu memutuskan untuk berbicara secara asertif. Misalkan lagi sehari-hari Bima teh kayak manggil Mbak Inte tapi kamu kan diem aja awalnya bersamaan tidak kamu tuh dengan cara yang asertif kayak gimana? Kok diskusi dulu atau diskusi dulu? Bisa panggilan nama panggilan. Rodi. Kenapa sih kita kasih boya tuh? Gua balikin. Oh ya sok atuh. Gimana Ya gua enggak biasa mungkin. Bebas. Indonesia Sunda. Bahasa Inggris siap, bahasa Arab. Tapi lama-lama misalkan kamu capek. Kamu langsung. Mundur. Kamu itu lihat tuh. Ada berisik. Berisik tuh. Ada sampai kamu. Nggak boleh Cina.
gitu ya, yang begini. Tiga buat ya, tiga buat. Kami ada yang mau ini, terlalu ganas. Laporin kamu. Jangan lagi ya. Ya udah. Berbranding. Kalau ini ada biasa. Tepuk dulu. Yang dalam kita ini. Ada tugas studi kasus, kalian tulis coba. Aduh, Atau di buku lembar boleh. Ini PK aja. boleh kata sabar boleh kak? Boleh kan dua kak? Sendiri. Boleh. Perhatian, dengerin ya. Dika adalah siswa yang cukup rajin. Suatu hari, geng motor yang cukup terkenal di sekolah mengajak Dika untuk ikut nongkrong saat jam pelajaran tambahan matematika dimulai. Mereka bilang, kalau kamu nggak ikut, berarti kamu bukan bagian dari kita lagi. Jangan kunci deh. Dika sebenarnya ingin ikut les karena nilai matematikanya sedang turun. Tapi dia juga takut dijauhi sama teman-temannya. Nah, tugasnya kalian ada masalah ini. Apa sih tekanan yang dialami Dika? Apa tekanan yang dialami Dika? Tekanan mental. Tekanan yang dialami Dika. Dilema. Jadi udah diucapin aja deh. Ngacung aja lu ngacung. Gua ngacung aja ke sini. Langsung pulang. Apa Aduh. Respon Dika jika dia pasif kayak gimana? Ikut. Ikut saja. Ya, terus apa lagi? Ikut saja. Aku nggak bisa kayaknya deh. Masih Kurang banget gitu. Aku nggak bisa deh mau bersih. Respon agresifnya gimana? Oke. Coba kalau respon assertifnya kayak gimana? Ini ceramah ini kayaknya aku udah Ya, jadi kalau bisa misalkan kalau diajak teman, ada kepentingan yang benar-benar penting, lebih penting itu, kalian bisa menolak, kalian kasih tahu alasannya apa, tapi dengan baik, jangan misalkan, ayo deh ikut dulu, nanti aku mengerjainnya, abis ini misalkan jangan kayak gitu, tapi kalian ngomong aja dengan baik, sopan, tapi kalian hargai teman kalian gitu. Nah buat hari ini tuh lagi pelajaran. Coba. Kesimpulan
kesimpulannya apa coba dari materi hari ini? Harus ada komitmen. Prinsip. Oke, apa lagi? Berbicara dengan baik. Komunikasinya jalanin. Teman-teman, komunikasi itu ibarat jembatan. Jembatan adalah kejujuran dan sombongan satu. Kalau kita bisa lewati jembatan ini, kita bisa menjaga pertemanan, menghindari konflik dan juga jadi pribadi yang lebih baik. Mungkin untuk sekian ya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Mungkin cukup itu saja. Untuk itu kita berdoa dalam hati masing-masing ya. Dimulai. Amin. Amin. Terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.